selamat sore teman-teman semuanya. Sehat serta produktif ya selama bekerja dari rumah. Hari ini tidak terasa sudah puasa hari ke-20 dan hampir tak terasa pula bahwa masing-masing dari kita sudah ada yang 1-2 bulan bekerja dari rumah. Tentu sudah move on dari perlahan saja ya, karena ternyata ketika kita bekerja dari rumah ada banyak sekali kemudahan untuk kita belajar dari banyak ahli, termasuk webinar Perhumas sore hari ini yang mengambil tema Companies are engaging employees during COVID-19. Saya Miko dari BPP Perhumas bersama teman-teman hingga usai nanti. Ini adalah webinar ketiga yang diselenggarakan oleh Perhumas dan masih ada sesi-sesi berikutnya. Teman-teman, saya lihat sudah hampir 100 orang masuk dari sekitar lebih dari 300 yang mendaftar. Silakan teman-teman memperkenalkan diri di chat room, nama, kemudian profesi, dan saat ini teman-teman berada di kota mana. Ini penting supaya kami ke depannya bisa memetakan kebutuhan materi webinar untuk teman-teman semua. Ya, sebelum dimulai, ada beberapa aturan yang harus saya bacakan, yaitu yang pertama tentu buat Anda senyaman mungkin di dalam sesi ini dan akan pakaian yang layak karena kita ada sesi foto dan foto Anda nantinya akan upload di website Perhumas. Anda bisa download nanti juga di situ. Dan untuk kenyamanan Anda, silakan saja untuk menggunakan headset. Kemudian tampilan pada Zoom, silakan diubah menjadi speaker view supaya Anda bisa fokus pada materi pembicara yang disampaikan nantinya. Kemudian untuk kenyamanan bersama selama mengikuti webinar, pastikan pada mode mute saat gabung sehingga tidak mengganggu jalannya kegiatan. Nah, Anda juga bisa mengajukan pertanyaan di chat. Kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan terbaik kami akan memilih, pasti akan ada banyak sekali pertanyaan di situ. Kami akan memilih untuk dibacakan dan dijawab oleh narasumber kita. Oh ya, kali ini ada banyak hadiah disediakan oleh Sekretariat Perhumas, ini berbeda dengan webinar-webinar sebelumnya gitu ya. Dipastikan menyampaikan pertanyaan terbaik Anda di sesi hari ini, siapa tahu kebetulan juga menjadi milik Anda. Di akhir sesi nanti kami akan memberikan sertifikat, kemudian materi dari narasumber, dan juga rekaman acara yang dapat disaksikan kembali pada kanal YouTube Perhumas Indonesia melalui email. Untuk email dari kami untuk kami bisa sampaikan materi-materi tersebut setelah acara selesai. Itu tadi kita pada sore hari ini. Dan izinkan saya untuk menjelaskan tentang ternyata hampir di seluruh kota di Indonesia di kota kita. Izin saya untuk menjelaskan sedikit tentang Perhumas, yaitu Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia. Perhumas adalah organisasi profesi praktisi humas dan komunikasi Indonesia yang dikelola secara independen dan legal, didirikan pada tahun 15 Desember tahun 72. Perhumas beranggotakan kurang lebih 8.000 praktisi humas yang berada di 30 badan pengurus cabang atau BPC di seluruh Indonesia. Humas secara resmi telah tercatat di Dagri sebagai organisasi nasional kehumasan di Indonesia dan member dari Global Alliance for Public Relations and Communication Management. Perhumas sendiri bertujuan meningkatkan keterampilan profesional, memperluas dan memperdalam pengetahuan serta pertukaran pengalaman antar anggota, serta berhubungan dengan organisasi sesungguhnya di dalam dan di luar negeri. Untuk teman-teman ketahui juga bahwa selama masa pandemi ini kami tidak berdiam diri, tetapi pernah sebagai organisasi profesi terpanggil untuk menunjukkan kepedulian dengan memberikan donasi 100 juta rupiah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang dilakukan oleh Bapak
Donato, selaku Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tanggal 29 April 2020 yang lalu. Di pertemuan itu juga menginisiasi Perhumas melakukan ranya untuk mengajak masyarakat terlibat sebagai dalam kompetisi dengan nama besar, yaitu hashtagnya Indonesia Bicara Baik. Itu tadi sekilas tentang, tentu kami juga mengundang teman-teman semua yang belum bergabung sebagai member Humas gitu ya, silakan saja untuk bergabung bersama kami dan kita bisa belajar banyak hal bersama-sama. Kita tidak akan mulai kalau ada tidak dibuka. Kami mohon kesediaan sore hari ini kepada Ketua Umum Humas Pak Heri Rahmadi untuk menyapa kami semua, Pak, kita semua serta yang sudah hadir pada sore hari ini. Silakan Pak Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan sekalian, selamat datang pada acara webinar series Perhumas. Kali ini adalah seri yang ketiga setelah kita menjalankan 2 minggu yang lalu, dimulai dengan Jumat 1 Mei, kemudian Rabu 6 Mei 2020 yang lalu. Tema yang pertama, PR dan storytelling in difficult times, kemudian yang kedua, in the age of physical distancing. Pada saat itu kita mengundang Dirjen Kominfo, Pak Widodo, Prof. Widodo Muktio, kemudian juru bicara Kemenhub, Ibu Adita Yarawati, dan juga Pak Daniel Rembet dari PBC. Semuanya adalah pengurus Perhumas. Kemudian hari ini kita mengambil tema yang lebih terkait pada internal komunikasi atau komunikasi internal, how companies engaging employees during COVID-19. Jadi ini adalah serial webinar yang kami lakukan dalam kondisi seperti ini. Humas, dalam hal ini Perhumas, tetap harus bekerja, tetap harus berkarya, dan tetap harus berbagi. Nah, kali ini kita memilih untuk lebih banyak berbagi dalam kondisi yang sulit seperti ini. Hampir semua perusahaan dan organisasi mengalami kondisi yang tidak nyaman, dan kita memilih untuk berbagi. Saat ini target dalam bulan Ramadan ini kita akan menjalankan 6 seri webinar. Mungkin sedikit mengantar untuk minggu depan atau Sabtu ini kita ada PR in a New Normal World, Sabtu 16 Mei jam 20. Kemudian minggu depan ada 2 tema lagi, media pitching in the age of coronavirus. Ini masih kita rencanakan jadwal pastinya. Dan terakhir yang keenam adalah from crisis to recover. Ini kita berupaya untuk mengundang Pak Doni Monardo sebagai Ketua BNPB. Saat ini Perhumas juga sedang melakukan kompetisi konten Indonesia Bicara Baik dengan tujuan membantu pemerintah, dalam hal ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Pak Doni Monardo dan BNPB, untuk dalam hal ini kita ambil tema kompetisi konten Indonesia Bicara Baik untuk memperbanyak konten-konten positif yang terkait dengan kondisi ini. Tidak berpanjang lebar, kami persilakan kepada narasumber yang sudah ready dari tadi siang, bahkan Mbak Nia, Dr. Nia Sarinastiti, anggota Dewan Pakar Perhumas, Mas Widi Nugroho Said, dan Pak Troy Waroka sebagai juga pengurus Perhumas. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Heri atas sambutannya, dan teman-teman
tadi sudah disampaikan Pak Heri, ada 3 narasumber kita, yaitu Pak Troy, kemudian Ibu Nia, dan Bapak Widi. Sedikit saya memperkenalkan masing-masing pembicara kita pada sore hari ini. Bapak Troy Reza Waruka, SE IPR, adalah COO PT Mahaka Media TBA dan Inspire Media Agency. Beliau juga Direktur Komersial Tim Indonesia, sedangkan di Perhumas sebagai Wakil Ketua Bidang Kerjasama Strategis BPP Perhumas. Sentuhan beliau sangat terasa sekali pada waktu Asian Games 2018 yang lalu, itu adalah salah satu karyanya. Pak Troy, selamat sore. Selamat sore Pak Troy. Halo Pak Troy. Halo Pak Troy. Ya, selamat sore. Bisa mendengar saya. Ganteng sekali Bapak sore hari ini. Kan kita harus optimis, harus fresh, dan pasti kita harus sehat semua. Jadi di webinar ini kita semua harus fresh, harus optimis bahwa kita bisa menang lawan COVID-19. Betul. Ketika ada mendung, kita harus melihat garis di balik mendung itu ya Pak ya, silver line di balik mendung ya Pak ya. Betul. Baik Pak Troy, terima kasih sekali. Sama-sama. Kemudian pembicara kita yang kedua adalah Ibu Dr. Nia Sarinastiti, EIPR. Dr. Nia Sarinastiti ini Marketing and Communication Director Accenture in Indonesia dan juga pengajar di Universitas Atmajaya Jakarta. Beliau mempunyai banyak sekali pengalaman di bidang marketing, PR, kemudian media relation, CSR, dan strategic partnership. Tentu juga latar belakang akademis yang sangat kuat sebagai pengajar di Universitas Atmajaya. Sebelumnya beliau sebagai board director di Indonesia Business Link, kemudian juga Indonesia Business Coalition from Women Empowerment. Bu Nia, selamat sore. Selamat sore semua. Senang bergabung. Masih terkunci di Jogja, Bu? Terkunci, tapi saya disiplin, jadi tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana ya. Ibu Nia, terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami. Saya menyapa pembicara kita yang ketiga, yaitu Bapak Widi Nugroho Sahib, EIPR, Head of Communication and Corporate Affairs of South Pacific Fiscals, PT Lenzik Group Company, yang sudah memiliki pengalaman 15 tahun di bidang PR dan Corporate Affairs di perusahaan global. Pak Widi, halo. Saya belum melihat Pak Widi nih. Halo Mbak Emi. Akhirnya muncul juga. Terima kasih Pak Widi, Bu Nia, dan juga Pak Troy. Kita bisa langsung mulai. Saya mengingatkan kembali teman-teman jangan lupa mute speaker Anda di laptop ataupun di HP supaya kita bisa fokus. Yang pertama kita akan dengarkan paparan dari Pak Troy. Pak Troy, kurang dari 10 menit ya Pak Troy ya. Oke. Silakan. Ya, selamat sore teman-teman. Bahwa sekarang kita menemui satu kondisi yang tidak biasa. Yang tidak biasa karena apa? Seluruh dunia mengalami hal yang sama. Topik hari ini sangat menarik karena kita bicara engagement antara perusahaan dengan karyawan. Slide-nya bisa dibuka mungkin teman-teman. Oke. Jadi tetap bersama di saat krisis. Ini yang saya usung di sore ini karena apapun yang terjadi kita harus solid, kita harus kompak, dan teamwork kita harus kuat. Karena hanya dengan kebersamaan kita bisa menang dari krisis. Ya, next. Nah, ini adalah yang kita temui saat ini. Bahwa kita harus menggunakan masker, kita harus menggunakan APD, kacamata, bahkan mungkin helm, atau mungkin jaket, dan yang pasti jarak kita juga terjaga. Ini adalah hal yang tidak pernah kita temui, dan sekarang kita temui semua secara mendadak, dan ini kita jumpai hari demi hari sampai hari ini. Hari-hari tidak seperti dulu, itu adalah faktanya. Next. Oke. Ini juga membahayakan. Tapi bahwa siapa saja bisa menularkan, itu betul. Namun
kita juga jangan lebay, kita juga jangan panik, karena saya melihat teman-teman di Perumas juga melihat bahwa pemerintah sudah melakukan banyak action, banyak tindakan. Begitu ini terjadi, mereka sigap, dan saya rasa kalaupun penularan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, tapi proses perlawanannya juga cukup kuat, dan ini kita harus tetap waspada. Ya, yang berikutnya adalah kita lihat dari sebuah data yang saya ambil, bahwa memang proses dari kurva itu terus naik. Namun kita harus yakin dan percaya bahwa proses yang sembuh itu juga cukup banyak. Dan kita harus mengekspos berita kebaikan ini kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jangan kita ekspos mengenai kesulitannya, tapi kita ekspos proses perawatannya, kesembuhannya, bahkan sama-sama kita bisa lihat begitu banyak rumah sakit dibikin oleh pemerintah, dan itu sangat menolong proses kesembuhan korban dari COVID-19. Ya. Next. Nah, ini adalah PSBB yang sama-sama kita temui. Di Jakarta, di luar Jakarta, semua dilakukan PSBB. Bahkan pemerintah kota di DKI Jakarta juga akan memberikan denda kepada pelanggar. Sejauh ini, PSBB ini menurut saya cukup berhasil. Kuncinya satu, kita harus sama-sama disiplin. Kebetulan saya juga ketua gugus tugas untuk COVID-19 di wilayah Tangerang Selatan. Susah, sangat susah. Tapi kami yakin kuncinya adalah satu, komunikasi. Bagaimana kita mengkomunikasikan, kita mengedukasi kepada masyarakat betapa pentingnya PSBB ini untuk secepat-cepatnya kita bisa mengalahkan bencana yang sedang melanda bangsa kita. Jadi kuncinya dari semuanya adalah disiplin dan komunikasi. Makanya bergabung dengan Perumas, teman-teman. Ya. Fakta bahwa banyak pekerja, karyawan, yang akhirnya menjadi statusnya, katakanlah, dirumahkan. Saya tidak mengatakan itu PHK, tapi itu terjadi. Bahwa akhirnya mereka tidak mendapat pekerjaan, kemudian mereka tinggal di rumah dengan mungkin status gaji yang belum jelas. Ini adalah satu problem yang kita temui sama-sama. Dan ini terjadi di mana-mana. Dan kita harus concern dengan ini. Disinilah fungsi perusahaan untuk bisa membangun sebuah proses komunikasi, kedekatan, keintiman, dan keterbukaan. Sehingga karyawan tetap merasa menjadi bagian yang disayangi, menjadi bagian dari amunisi perusahaan untuk terus maju melangkah. Dan proses-proses seperti ini memang butuh waktu. Lagi-lagi kuncinya adalah komunikasi dan keterbukaan. Bagaimana karyawan sebagai garda depan itu menjadi energi positif untuk semua perusahaan, apapun sektor industrinya. Ya. Next. Oke. Kita pastikan ada krisis, tapi kita tidak perlu panik. Jauhkan panik. Saya terus terang, saya sempat beberapa kali mengalami panik yang cukup luar biasa. Bahkan saya merasa bahwa saya akan mati karena COVID ini. Tapi ternyata stres itu melanda beberapa orang, selain saya dan beberapa kawan. Tapi akhirnya kami melakukan satu proses, kita diskusi, mencari info yang benar, itu membantu. Itu sangat membantu. Dan akhirnya kita mulai membiasakan untuk tetap optimis, dan yang paling penting tidak perlu panik. Next. Oke. Saya di Mahaka, khususnya di Inspire Media Agency, kami bersama tim itu langsung melakukan komunikasi secara cepat. Begitu proses ini terjadi, kami mengundang semua karyawan untuk berdiskusi dengan Zoom tentunya, dari level paling atas sampai level paling bawah. Karena apa? Kita harus kompak dan kita harus memberikan informasi yang baik dan benar. Kemudian kita harus memberikan informasi ini secara terbuka. Bagaimana kita menyikapi COVID, bagaimana kita menyikapi suasana yang ada,
bagaimana kita tidak perlu panik. Dan yang paling penting, bahwa perusahaan harus memberikan arah, memberikan direction, memberikan bimbingan, mau kemana perusahaan dalam situasi seperti ini. Karena apa? Karyawan perlu diyakinkan bahwa kita tetap on track, bisa jadi target tidak perlu berubah, tapi strateginya yang berubah. Karena kalau target langsung berubah, saya rasa itu juga tidak elok. Tapi bagaimana kita mengambil strategi yang kita rubah untuk mencapai target. Keterbatasan bukan membuat kita mati, tapi bagaimana keterbatasan membuat kita menjadi lebih kreatif dan kita lebih berusaha. Itu yang paling penting. Dari semuanya adalah, lagi-lagi saya sampaikan, komunikasi. Karena komunikasi itu penting di semua layer. Dan ini harus terbuka, harus jelas, harus clear, dan ini benar-benar terstruktur. Membangun narasi positif itu adalah penting. Ya, next. Buat kami, memberikan kepercayaan kepada karyawan, itu adalah hal yang sangat mutlak. Bagaimana kita memberikan kepercayaan bahwa di tengah-tengah situasi WFH, dengan suasana bekerja yang lebih rileks, yang lebih santai, bisa angkat kaki, tapi tetap bisa berkreasi. Karena apa? Hasil adalah penting. Bahwa kita memberikan kepercayaan, yuk, dengan metode bekerja yang berbeda, sekarang kita tetap membangun hasil yang positif. Kita harus yakin dengan kebersamaan ini, senasib seperjuangan ini, kita tetap bisa berkreasi. Kita tetap bisa memberikan kontribusi. Buat siapa? Buat nasabah, buat klien, buat partner, dan tentunya buat bangsa Indonesia. Karena apa? Hanya dengan kebersamaan yang solid antara semua stakeholder di dalam sebuah perusahaan, saya yakin bahwa ini bisa kita lawan. Dan saya juga yakin kita bisa menangkan. Ya. Next. Oke. Yang berikutnya adalah, sebagai pimpinan, kita tidak hanya duduk manis, nonton TV, cari berita, bukan itu. Saya bersama teman-teman, kami lebih memikirkan harus melakukan langkah-langkah nyata. Karena apa? Dengan langkah nyata itu, karyawan akan melihat, oh, pimpinan kita bekerja. Pimpinan kita memberikan contoh, teladan yang konkret bagaimana kita melawan COVID. Saya mengambil peran untuk memberikan edukasi mengenai harus dilakukan PSBB secara tegak, jelas, dan semua harus patuh. Itu butuh proses. Dan dari proses itu, kami berharap bahwa kami menelurkan sebuah teladan kepada karyawan. Mari kita berbuat, jangan kita berpangku tangan, kita kerja juga, karena targetnya tidak boleh melesat, tapi kita juga berkontribusi untuk sama-sama mengalahkan COVID. Ini bukan tugas pemerintah saja loh, ini tugas semua orang, tugas kita semua. Jadi bagaimana kita bekerja dengan cara kita meyakinkan pedagang kaki lima contohnya. Bagaimana saya menjelaskan kepada mereka, Anda harus menutup jajanan Anda kalau mau laku. Anda tidak tutup, tidak laku. Atau silakan angkat kaki dari sini. Tapi proses itu kita lakukan. Itu dengan kata lain kita memberikan contoh teladan kepada karyawan. Mari kita terus berbuat, optimis, dan yang paling penting kembali adalah komunikasi yang baik, narasi yang positif, semangat yang positif, dan selalu yakin bahwa ini bisa kita kalahkan sama-sama. Next, lakukan perubahan agar kita bisa saling membantu. Di Mahaka kami ada beberapa unit perusahaan. Salah satunya, Anda pasti kenal dengan Mahaka Radio Integra, dengan beberapa radionya. Mereka melakukan aksi yang cukup membumi, di mana beberapa penyanyi berkumpul membuat satu lagu, dan lagu itu diperdengarkan di semua lagu di radio kami. Dan itu membangun narasi positif, semangat positif. Kita juga membangun donasi, bekerja dengan PMI. Karena bagi kami, langkah-langkah yang kita lakukan bersama karyawan, juga bersama para stakeholder yang lain, ini adalah satu, kalau tadi disampaikan oleh Pak Heri, kita berbagi kebaikan. Perubahan itulah berbagi kebaikan. Dan yang paling penting,
Dengan perubahan itu, kita saling membantu satu dengan yang lainnya. Ya. Saat ini adalah karyawan yang di level bawah menjadi bos. Karena apa? Contoh kecil, bagaimana kita tetap memberikan apresiasi kepada para karyawan dari sisi safety. Di kami misalnya, untuk karyawan yang rumahnya jauh, kita sediakan mobil, antar jemput, bahkan dengan mobil direksi sekalipun. Karena apa? Yang diutamakan adalah safety. Yang diutamakan adalah kebersihan. Terus kemudian kami memberikan apresiasi kepada klien. Apa? Kita membuat ide-ide. Membuat ide-ide itu dilaksanakan, ditawarkan, diimplementasikan. Karyawan kami yang bergerak. Ada penyiar, ada wartawan, ada jurnalis, bahkan tim sales, itu semua turun. Kita memberikan service untuk klien. Karena apa? Dalam posisi kayak seperti saat ini, apresiasi dan action itu mutlak. Dan sekali lagi, kita harus selalu yakin bahwa dengan kekuatan yang positif ini, kita bisa melakukan perubahan. Ya. Kekuatan karyawan bukan hanya satu orang. Kekuatan karyawan itu adalah dari mulai founder sampai office boy. Dari mulai pemilik sampai office girl, sampai kurir. Karena apa? Kekuatan ini adalah kekuatan yang luar biasa untuk membuat bangsa ini terus maju. Kuncinya satu, kita bangun komunikasi yang baik, kita bangun kebersamaan yang baik, informasikan apapun yang terjadi dengan perusahaan ini. Contoh, mungkin yang paling dekat saat ini adalah THR misalnya. Kita sampaikan THR itu dengan baik. Bagaimana kebijakannya, bagaimana distribusinya, mengacu kepada informasi dari Depnaker dan segala macam, kita sampaikan semuanya. Karena hanya dengan komunikasi yang baik dan kita melibatkan peran serta seluruh karyawan, saya yakin bahwa yang namanya engagement antara karyawan dan perusahaan itu luar biasa. Itu adalah NFT. Dan yang paling baik juga kami membiasakan menyapa semua karyawan. Tidak hanya sudah buka puasa, tapi kita juga sapa selamat sahur di pagi ini. Dan yang paling penting, kami mengajak kita semua untuk selalu kompak, solid, dan jangan pernah berpikir negatif. Terus berpikir positif, karena kita pasti bisa melalui badai ini. Ya, kalau lagu bilang badai pasti berlalu, tapi kita harus yakin bahwa ini pasti berlalu. Dari saya, Yan, kita diskusi, masih ada Mbak Nia, Mas Budi dan Mas Yudi juga, kita diskusi untuk kebaikan Indonesia. Dan yang pasti, satu, terus bicarakan hal baik tentang bangsa ini. Selamat sore. Baik, Pak Troy, terima kasih sekali untuk materi yang sudah diberikan tadi. Pada saat krisis, kita tidak boleh panik, kemudian memberikan informasi dan direction yang jelas, dan yang paling utama adalah memberikan apresiasi kepada siapapun karyawan kita di level terendah sekalipun, karena dari situ akan muncul energi-energi baik yang bisa saling kita tularkan ya Pak Troy ya. Saya melihat di chat room peserta kita diskusi pada sore hari ini ada dari Jakarta, Balikpapan, Medan, Kupang, Garut, Jogja, kemudian dari Pangkal Pinang, dan ada dari Australia juga. Saya lihat teman-teman yang baru bergabung, silakan untuk memperkenalkan diri, memperkenalkan profesi, dan di kota atau di negara mana Anda pada saat ini. Kita beralih pada pembicara kita yang kedua, Ibu Nia, yang barangkali mempunyai sisi lain yang akan dibahas, menggugah kepedulian kita selama kita harus tinggal di rumah untuk memperlambat laju penularan COVID-19 ini. Ibu Nia, silakan. Terima kasih Mbak Emi, selamat sore untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maaf, ini sepertinya internet saya agak kurang stabil, melewati gunung-gunung, kayak saya sekarang sedang berada di Jogja. Nah, hari ini saya akan sharing sedikit mengenai apa yang kita lakukan sebagai konsultan, tentu saja, karena sebetulnya saat ini adalah saat di mana our human powers atau tenaga pekerja kita, our employees, itu adalah hal yang
perlu kita pertahankan dan perlu kita jaga baik bukan hanya saja dari sudut kesehatan mereka, tapi juga sanity mereka. Karena ini adalah kita bekerja dari rumah, sudah masuk ke Accenture sudah cukup dari awal ya. Kita sudah sebagian work from home itu di bulan Februari, kemudian akhirnya full work from home di pertengahan bulan Maret, sehingga kita lama-lama merasa bahwa waduh, kita terkungkung dan kita juga harus kepenatan ya, memerlukan brain break. Jadi ini akan ada beberapa aktivitas yang kita lakukan sebagai bagian upaya kita untuk engagement dengan employees kita. Nah, karena kalau kita lihat sebetulnya Accenture itu adalah global company yang sudah biasa kita melakukan virtual work, ya, di mana kita selalu berhubungan dengan para pekerja lain dari negara lain, dan bahkan dalam kita sebutnya waktu yang berbeda, sehingga kita harus selalu mencari celah yang tepat untuk bisa berkomunikasi. Nah, work from home adalah sesuatu hal juga yang sudah biasa karena kita ada flexible work arrangement yang kita lakukan dan kita terapkan. Tapi terus terang saya juga sebagai orang yang mengambil hak untuk work from home di dalam kala 2 hari, mungkin dalam 5 hari, itu akhirnya juga merasa bahwa ada sedikit kepenatan yang terjadi. Karena kita sekarang ini melihat layar lebih dari 8 jam sehari, dan sehingga kita memerlukan break, bukan hanya brain break, tapi juga semacam penyegaran. Kalau enggak, saya akan mulai dulu dengan sharing apa yang kita lakukan. Saya akan mulai dari karena kita ada global, jadi mulai dari global, kemudian kita akan melakukan apa yang kita lakukan di skala lokal, ya. Sebagai perusahaan global, kita ada beberapa program yang kita lakukan. Oke, jadi topik kita adalah employees engagement during COVID-19. Next-nya Mas Fajar ya yang pegang. Next. Nah, kita global programnya itu CEO kita, Julie Sweet, namanya pas banget ya, orangnya manis. Dia itu mengadakan semacam, kita punya tema yang satu untuk internal kita, Together Matters, we can do this together. Ya, jadi adalah sesuatu hal yang selalu kita katakan bahwa we're in this together, karena ini adalah bukan masalah lokal, ini bukan masalah regional, this is a global pandemic. And jadi bagaimana cara kita bisa untuk memberikan kenyamanan, kita menghargai apa yang dilakukan oleh para karyawan. Misalnya hari ini adalah kebetulan hari ini dia mengadakan Together Matters session, dan dia menghargai bagaimana salah satu staf kita itu berusaha untuk menyelamatkan beberapa pekerja yang berada di suatu lokasi yang akan ditutup. Jadi benar-benar lockdown di Filipina. Jadi dijemput supaya mereka bisa pulang ke keluarganya, supaya kita bisa menerapkan work from home itu. Nah, ini adalah salah satunya. Kemudian juga bagaimana kita tetap harus kerja di klien, walaupun kita sebenarnya mengatakan bahwa kita semuanya work from home, tapi klien juga menuntut kita untuk bekerja. Dan salah satunya adalah salah satu perusahaan manufacturing itu kan tidak bisa berhenti. Namun kita harus membantu para klien kita ini untuk bagaimana bisa tetap bekerja secara physical distancing yang aman, memastikan bahwa mereka dapat deliver pekerjaan. Kita tadi pagi kebetulan saya juga ada di webinar bagaimana turunnya order itu sampai tinggal 25%. Jadi kita membantu untuk tetap bisa meningkatkan ke arah sana. Oke, berikutnya ini yang salah satu yang global. Yang sesuatu hal yang kami lakukan terkait dengan tribute kepada nurses sama doctors itu baru kemarin adalah International Nurse Day, dan kita dari beberapa perwakilan dari perusahaan mengatakan bahwa mengucapkan terima kasih melalui berbagai media sosial kita, dan karena kita itu ya kita bekerja di 48 negara. 80% dari 48 negara itu mengalami lockdown, dan 200.000 employees kita itu mengalami lockdown tersebut, dan mereka ingin mengucapkan terima kasih kepada nurses, dan ini kita mengumpulkan beberapa karyawan untuk mewakili nurse tersebut. Mas Fajar bisa minta tolong untuk ditayangkan YouTube-nya.
Mas Fajar bisa dibantu untuk videonya Ibu Nia? Maaf Ibu, ini ada teknis sedikit. Nanti saya coba ya putar. Baik, barangkali Ibu Nia bisa lanjut terlebih dahulu, Bu Nia. Di unmute, Bu. Ya boleh. Saya lanjutkan dulu. Tadi pada tes pada trial. Oke, ke presentasinya dulu, Mas. Every day, you are the unseen heroes of the front line. Now, you've become superheroes. Now, more than ever, we need you. And now, more than ever, we stand with you. When I think of nurses, I think of someone who heals. Someone that have empathy to the others. Dedication. I think of a guardian angel. Who is always strong. One who brings hope. Someone who doesn't give up. Someone that is truly selfless. I know a nurse. And she is my choirmate. She is my friend. My best friend. He took care of my dad. My aunt. She's my niece. She's my mother-in-law. My mom. We've had to adjust a lot, but as a community, we need to do this. It's been hard, but we can do this together. It's been hard, but it is nothing compared to what you're going through. And for that, we thank you. We thank you from the bottom of our hearts for all that you are and everything you do, today and every day. We thank you. Thank you. ขอบคุณค่ะ Rialebu. Спасибо. 多谢 Nandri. Terima kasih. Enkosi Kaku. Jangan ada yang nangis ya. Udah berkaca-kaca nih, Bu. Sudah. Silakan Ibu Nia. Ibu Nia, bisa dilanjutkan presentasinya? Halo Ibu Nia. Halo Ibu Nia, videonya sepertinya stuck ya dari Ibu Nia. Halo Bu. Baik, sambil kita menunggu koneksi dari Bu Nia yang saat ini berada di Jogja. Ya, halo Bu Nia sudah kembali. Bu Nia, silakan. Maaf, saya sempat hilang ya. Kalau boleh dikembalikan kepada slide saya. Halo Bu Nia, kalau kembali, iya, Oke. Bu Nia, silakan. Mas Fajar bisa slide-nya. Oke. Jadi ini hanyalah salah satu dari kegiatan yang kita lakukan untuk bagaimana kita apresiasi para pekerja yang terkait dengan pandemik saat ini. Next. Nah, global program lainnya adalah COVID-19 Capsules. Ini adalah apa yang kita lakukan untuk Accenture Development Partnerships, bagaimana program-program yang berkaitan buat bagaimana kita sebagai employees bisa contribute terhadap kegiatan-kegiatan sosial. Salah satunya ini adalah contoh yang kita bilang Capsules Cita-Cita. Kebetulan minggu ini juga saya berkontribusi untuk menceritakan pengalaman pribadi apa yang dilakukan pada saat pandemi seperti ini. Dan ini adalah ceritanya adalah di sini waktu sekarang saya ada di Jogja. Mengapa saya ada di Jogja? Dan saya merasakan betul-betul embracing family's life.
Di bawahnya adalah bagaimana kita membantu salah satu UKM yang tadinya mau menjual kain-kain untuk lebaran, tapi tentu saja akhirnya tidak memungkinkan sehingga kita beralih untuk membuat masker dan kita sumbangkan kepada beberapa yang membutuhkan. Tentu saja mereka masyarakat yang lebih baik membeli beras daripada membeli masker. Kemudian salah satu hal yang bersifat internasional yang kita pentingkan adalah working securely at home. Jadi kita tidak sekedar memerintah, oke, semua Anda kerja, kemudian memastikan bahwa semua punya koneksi saja, tapi juga bagaimana kita tidak terpengaruh oleh beberapa orang yang memanfaatkan saat itu untuk melakukan upaya-upaya yang tidak nyaman buat kita, termasuk phishing, ya. Jadi apakah Anda terdampak, kemudian kita klik, ternyata itu menjadi sebuah penipuan. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah regional program. Jadi regional program lebih mengecil lagi, hanya untuk Southeast Asia. Kita mengadakan virtual town hall pada waktu itu di bulan Maret saat kita juga melakukan suatu perubahan dari sudut organisasi kita. Namun para leaders ini tentu saja tidak bisa langsung melakukan kegiatan secara terbuka, maka kalau kita lihat di situ videonya adalah ada physical distancing, mereka berjarak, kemudian dilakukannya juga virtual town hall, tidak bisa dilakukan tatap muka. Tadinya ini kebetulan leader kita ada di Singapura. Tadinya para pegawai di Singapura bisa datang ke kantor, tapi pada waktu itu kita sudah tidak bisa. Jadi benar-benar mengantisipasi bahwa teknologi kita juga harus bisa mencakup di Southeast Asia itu ada sekitar 15.000 orang yang bekerja di wilayah ini. Kemudian mereka mengadakan juga weekly activities di dalam kita sebutnya circle. Circle itu ada seperti Facebook-nya, tapi yang bersifat internal. Jadi ide-ide apa sih yang bisa kalian lakukan, yang bisa di-submit, kemudian kita supaya menjadi bagian dari that storytelling on bagaimana kita berada dalam masa pandemi ini. Jadi ada song dedication, ada what is new about you, kemudian tentu saja karena kita berinteraksi dalam keluarga, children's art kita seperti apa, kita upload, special occasion apa yang kita lakukan, kemudian kita juga melakukan talent showcase, tiba-tiba ada yang, oh ternyata baru tahu bahwa dia itu adalah guru yoga, dia tahu bahwa mereka itu bisa, ternyata pemusik atau artis, ya bisa nyanyi, dan mereka sharing hal-hal seperti itu. Bahkan masak juga merupakan bagian dari talent showcase kita. Kemudian ada one word, describe your work from home situation in one word. Misalnya, ada orang mengatakan inspiring, because buat mereka ada juga yang nggak boleh pernah work from home. Jadi sesuatu hal yang tentu baru. Next. Nah, ini adalah local program. Nah, local program sebetulnya di Accenture itu kan kita sebagai pegawai, kita harus mengadopsi istilah yang kita sebut sebagai truly human. Saya pernah share ini setahun atau 2 tahun lalu, ya saya lupa, bahwa we need to be, perusahaan kita menganggap kita adalah truly human dari sudut our heart, body, mind, and soul. Jadi bagaimana kegiatan-kegiatan community Indonesia itu bisa dilakukan selama ini setiap hari Sabtu atau weekend atau kadang-kadang Jumat kita itu pergi untuk yoga bersama atau fitness atau juga belajar dansa atau jamming dan segala macam kita sudah tidak bisa lakukan. Semua kegiatan yang tadinya kita bersama community di mana tadinya hidup kita di dalam project, nah di community ini kita di luar project, kita berkenalan dengan teman-teman kita. Jadi ada low intensity interval training, ada how to manage your personal finance, ya investment seperti apa, kemudian ada gaming, ya gamification dan sebagainya. Jadi ini hanya bagian dari aktivitas yang kita lakukan secara online. Nah, di samping senang-senang buat kita sendiri, kita juga harus ingat bahwa banyak orang yang tidak beruntung dan kita melakukan donasi yang cukup besar untuk UNICEF karena mereka sudah punya program untuk bisa membantu mengatasi pandemi ini dan juga dengan Wahana Visi Indonesia yang memfokuskan kepada masyarakat di
Jakarta dan luar Jakarta yang tidak memahami untuk literasi maupun untuk terkait dengan bagaimana bisa melakukan pendidikan. Bu Nia, boleh 1 menit lagi Bu Nia? Iya, selesai setelah ini. One more, last slide. Nah, ini adalah bagian yang kita sebutnya untuk, kalau tadi Mas Troy mengatakan kita bersama, ini juga more together now. Jadi dengan adanya pandemi ini kita semakin harus kuat bersama dan kita bisa melakukan sharing-sharing terkait dengan tema care for yourself, care your family, care for your teams, care for your neighborhood, sama care for your community. Jadi mungkin kita membuat kita lebih balik human lagi, di mana kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri untuk aman, tapi juga bagaimana kita memikirkan yang lain. Dan ini adalah beberapa contoh dari posting atau sharing dari teman-teman yang ada di kantor. Nah, kalau nggak salah kita juga nanti ada bagiin ini ya, kita kan ada care package gift, nanti juga yang beruntung akan dapat ya. Nanti Mbak Emi yang ngatur ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Baik, Bu Nia, terima kasih. Salah satu gift-nya nanti dari Essentials ya, Bu, ya, untuk teman-teman yang bertanya. Ternyata ketika kita work from home bukan berarti kita tidak produktif, karena melihat tampilan tayangan dari presentasi Bu Nia tadi, banyak sekali yang bisa kita lakukan selain menggali apa yang selama ini tidak sempat untuk kita lakukan, dan juga kepedulian banyak, Bu Nia. 10 menit untuk Pak Widi, mudah-mudahan koneksi kita aman. Pak Widi, silakan. Tolong di-unmute Pak Widi. Di-unmute. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Mbak Emi? Apa kabar Pak Heri? Apa kabar Mbak Nia? Apa kabar Mas Troy? Dan seluruh peserta webinar sore ini. Saya untuk berbagi cerita bagaimana sebuah perusahaan engage kepada karyawannya. Tapi saya akan menceritakan dulu perusahaan saya ini apa. Seperti sebuah selaksa makna, tak kenal maka tak sayang. Mas Fajar bisa dimulai? Kami dari Lenzing Group berkantor pusat di Austria dan di Jakarta, di Indonesia sudah 36 tahun berdiri, berlokasi di Purwakarta, di kaki Bendungan Jatiluhur. Kami memproduksi serat. Serat itu apa? Next, Mas Fajar. Serat ini adalah serat buatan manusia dari alam. Jadi karena kebutuhan serat yang tinggi di dunia, kemudian dari pulp bisa menjadi serat karena dari katun tidak bisa memenuhi kebutuhan di dunia. Serat itu kemudian menjadi benang, dan benang menjadi kain, dan kemudian kain menjadi garment, dan juga untuk non-woven untuk keperluan-keperluan medis. Di Indonesia sendiri ada 4 perusahaan, 2 di Provinsi Jawa Barat, 1 di Riau, dan 1 di Provinsi Jawa Tengah. Dari keempat perusahaan itu, masing-masing dari kami menjadi pemasok kebutuhan serat dunia, dan insya Allah menjadi berdaulat untuk kebutuhan tekstil di masa mendatang dengan pemilik berbeda-beda. Selanjutnya, Mas Fajar. Dari sisi produk brand, kami ada Tencel, ada Fullcell, dan ada Lenzing. Oke, berikutnya. Ini adalah lokasi-lokasi kami di seluruh dunia. Lenzing hanya 1 di Indonesia, di Purwakarta. Yang saya sebutkan tadi, 1 di Riau itu, dan 1 di Jawa Tengah itu adalah, kita tidak bilang kompetitor, tapi kita bilang mitra kita bersama-sama untuk menjadi daulat sandang di Indonesia. Selanjutnya, Mas Fajar. Nah, krisis COVID-19 ini buat kita sudah dimulai ketika krisis perang dagang Amerika dan Tiongkok. Di tahun 2019 akhir sampai awal tahun 2020.
Jadi istilahnya kita sudah disuntik imun dulu. Kita sudah dilatih untuk efisien, dilatih untuk menghadapi krisis, dan kemudian tiba-tiba pada tanggal 16 Maret, hari Senin, Presiden Direktur kami mengundang pagi hari untuk tim leadership team yang inti untuk meeting, dan ada keanehan di ruang meeting itu sudah berjauhan semua setting ruang meetingnya, dan di situ ditetapkan bahwa Lenzing resmi untuk melakukan antisipasi COVID-19 secara global. Dan penerapan tata laksananya adalah sesuai WHO dan sesuai dengan pemerintah Indonesia. Jadi kita nggak pakai tafsir-tafsir yang lain. Yang pertama adalah bekerja di rumah untuk yang non operasional seperti saya juga. Selanjutnya adalah ketentuan memakai masker kain dan kewajiban cuci tangan dan pengaturan jarak baik di operasional kantor maupun di pabrik, masuk dan pulang kerja termasuk di bis karyawan. Dan yang agak sensitif adalah aktivitas keagamaan, dan kita ini berkoordinasi dengan MUI baik pusat maupun di daerah, sehingga kita bisa menutup sementara masjid kami di lingkungan perusahaan untuk melaksanakan ibadah di rumah atau di ruang kerja masing-masing. Tapi kita juga tidak lepas dari kegiatan kemasyarakatan dengan pemberdayaan ekonomi warga dan sanitasi, di mana nanti akan ada slide kita memberikan kesempatan kepada warga setempat sekitar pabrik untuk memproduksi masker dari kain, dan ini disambut dengan gembira oleh mereka mendapatkan tambahan income, dan itu untuk dipakai seluruh karyawan kami. Dan di sini dilihat bahwa pelaksanaan PSBB di Purwakarta di pabrik kami itu mulai tanggal 6 yang lalu di bulan ini, sedangkan kita sudah melaksanakannya jauh sebelumnya. Jadi tidak ada yang terkaget-kaget dari kami sampai dari level paling atas sampai level paling bawah. Dan bagaimana supaya karyawan merasa enjoy tetap bekerja di saat sebagian teman-temannya work from home, tetapi mereka masih masuk. Karakteristik dari pabrik kami, perusahaan kami adalah 24 jam bekerja, 7 hari dalam seminggu, dan 365 hari dalam 1 tahun tidak stop. Dan untuk ini ada hikmahnya, bahwa kita bisa melakukan maintenance dari lini produksi kita di saat teman-teman yang sebagian di work from home kan, dan untuk sementara yang di rumah tadi mesin-mesin produksinya di maintenance. Berikutnya Mas Fajar. Nah, saya kebetulan mendapatkan tugas untuk external relation dan government. Strategi kami adalah berusaha untuk tetap pabrik kami beroperasi dengan satu legal standing, yaitu surat keterangan atau izin operasional dan mobilitas kegiatan industri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Dan juga sudah saya sebutkan tadi, tanggal 16 Maret kita meeting bersama untuk tim leader di perusahaan kami. Hari Selasanya saya langsung menuju Jakarta untuk bertemu dengan jajaran imigrasi, karena kita juga selain mengurusi tenaga kerja Indonesia, kita juga harus mengurusi tenaga kerja asing, dan itu kita sebut sebagai safety net kita dari sisi legal standing. Kita khawatir bila mana tenaga kerja asing yang ada di kita ada expire untuk visanya atau kitasnya. Dan syukur alhamdulillah dengan government relationship yang baik dengan pihak Dirjen Imigrasi, kami di backup dan diyakinkan bahwa jangan khawatir, pemerintah akan memberikan perpanjangan bila mana kitas ataupun visa pekerja asing di tempat kami
sudah expired dan juga keluarga. Dan itu kami minta juga kepada kantor kami di Jakarta untuk menempelkan surat keterangan atau IOMQ ini, dan kepada semua karyawan kami minta untuk membawa di mana mereka bila mana melakukan mobilitas ke Jakarta atau ke Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka kedinasan, bukan dalam rangka personal. Berikutnya Mas Fajar. Nah, ini langsung kepada pelaksanaan. Jadi sebelum 6 Mei yang lalu dilakukan PSBB di Purwakarta, kami sudah melakukan itu. Jadi tidak ada yang terkaget-kaget, tidak ada yang terkejut. Semua karyawan memahami atas prosedur yang diterapkan oleh kami dari manajemen. Untuk bahkan dengan bis karyawan pun tidak boleh 2 bangku diisi 1, harus 2 bangku 1 penumpang. Dan seperti kata Mas Roy, betul, kunci adalah komunikasi dan soliditas. Saya posisi di Jakarta, tim saya semua di Purwakarta, tapi mereka tidak pernah putus komunikasi, bahkan tengah malam sekalipun kita bisa komunikasi lewat WhatsApp, video call, dan yang terpenting adalah soliditas. Dan saya menyampaikan pesan kepada tim saya, kepada teman-teman di Purwakarta, marilah kita melayani dengan hati yang riang. Karena kita sebagai pelayan karyawan dari perusahaan harus membuat karyawan yakin bahwa mereka bekerja di pabrik tidak kami tinggalkan, tapi justru kami perhatikan segala sesuatunya. Dan untuk protokol COVID pun kebetulan di area pabrik kami ada koloni di mana kami sudah siapkan independent quarantine. Jadi buat saya misalkan yang dari red zone dari Jakarta mau kembali ke Purwakarta harus masuk rumah itu selama 14 hari. Dan itu akhirnya ya saya bilang saya nggak balik dulu, saya lebih di Jakarta dan komunikasinya melalui virtual seperti ini. Next, Mas Fajar. Dan apa yang saya sampaikan tadi, sanitasi cuci tangan, kita akhirnya mensosialisasikan hal yang sudah lama bahwa mencuci tangan itu memang penting dan sehat. Dan itu juga disambut baik oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta, Muspida, dan lain sebagainya, karena kami juga melakukan penempatan sanitasi itu tidak hanya di lingkungan dalam pabrik, juga di luar pabrik, di mana ada gambar di presentasi saya, bahkan di kantor polisi sekalipun. Berikutnya Mas Fajar. Nah, ini ada sebuah komunikasi tertulis apa-apa saja yang harus dilakukan oleh karyawan kami, dan ini semua sesuai dengan protokol dari WHO dan dari Kementerian Indonesia, dalam hal ini CQ gugus tugas COVID-19. Yang tadinya kalau mau masuk kantor itu bisa antrinya berdekatan, sekarang sudah dalam jarak sekian meter. Baik pulang maupun masuk kantor mereka sekarang sudah terbiasa, dan bahkan untuk ngobrol sekalipun di ruang smoking room kita berikan marking supaya jaraknya tetap terjaga. Selanjutnya Mas Fajar. Nah, ini juga mohon maaf untuk yang sedang saum, ibadah saum maupun puasa seperti saya, tapi bagaimana kita juga memperhatikan, karena ini ranahnya saya juga, mereka karyawan bekerja tidak perlu khawatir dengan asupan makanannya, dan kami juga menuju vendor yang punya reputasi untuk menyediakan makanan ini dan terjaga nutrisi maupun vitaminnya. Jadi tidak ada. Widi, interupsi. Mohon 1 menit terakhir ya Pak Widi ya. Ya. Selanjutnya Mas Fajar. Nah, ini saya tadi kami bekerja sama dengan warga sekitar memproduksi masker kain untuk dipakai ke karyawan kami. Berikutnya Mas Fajar. Nah, selesai Mbak Emi. Kalau ada pertanyaan sampaikan.
Baik. Terima kasih Pak Widi, meskipun tadi agak sedikit terkendala dengan suara yang hilang-hilang ya. Terima kasih Pak Widi. Terima kasih juga pertanyaan yang sudah kami terima di chat room. Akan kami bacakan beberapa untuk segera ditanggapi oleh narasumber kita. Selain praktisi komunikasi, ternyata juga ada beberapa teman wartawan yang bergabung. Di antaranya ada Pak Hendri dari majalah Gatra. Untuk pertanyaan pertama, ini dari Esmeralda Melisa. Menurut saya, program-program dari Accenture untuk terus membangun engagement karyawan sangat baik. Saya tertarik bertanya, apakah participation rate untuk program-program ini cukup tinggi? Ini tentu ditujukan kepada Ibu Nia ya. Asumsi saya adalah perusahaan global seperti Accenture pasti memiliki karyawan dengan latar belakang yang sangat beragam. Nah, bagaimana cara agar karyawan yang berbeda-beda ini di-engage secara maksimal dengan program-program yang dilakukan oleh perusahaan? Bu Nia, barangkali bisa segera menjawab. Terima kasih. Mungkin kalau Accenture memiliki keunikan tersendiri ya, karena kan kita tidak punya produk. Jadi salah satu hal yang sangat penting bagi kita adalah how to engage with our employees, membuat mereka itu bertahan untuk bekerja di tempat kita. Karena aset kita adalah mereka, dan inilah maka kita harus inovatif dalam mencari upaya-upaya untuk mempertahankan mereka. Jadi dan bukan di saat pandemi saja, tapi saat kapanpun harus seperti itu. Karena apa? Mereka pada waktu masuk ke Accenture, mereka selalu diiming-imingi, this is a great place to work. Nah, kalau best place to work itu berarti apa? Berarti harus ada semacam insentif, program insentif, bukan dari sudut cash, tapi adalah sudut bagaimana itu merasa ya balik lagi, being mereka only humans. Sebagai humans, mereka juga ingin sesuatu yang fun, mereka ingin sesuatu bahwa mereka tidak merasa ada gap di antara pimpinan dan leadership, jadi kita harus menghapuskan sekat-sekat itu. Dan itu memang mau nggak mau akhirnya kita harus walk the talk, menciptakan program-program yang kreatif. Kalau kira-kira, udah bosen, ya manusia kan bosenan ya, kita harus menciptakan sesuatu hal yang baru. Dan karena di tengah pandemi ini, tingkat partisipasi ya fluktuatif, kadang-kadang ada yang memang tertarik, ada yang tidak, karena memang beda-beda kan setiap manusia. Tapi karena kita turunan dari global sudah ada, program global itu kita turunkan disesuaikan dengan keunikan dari lokal, kekhasan dari lokal. Semoga menjawab. Bu Nia, kemudian ada dari Rifki Pradita. Halo Pak Troy, materi ini menarik. Ya, ini bagaimana membangun komunikasi atau narasi yang baik dan transparan kepada karyawan internal perusahaan ya. Nah, untuk itu bagaimana cara Humas bisa mensinergikan hal ini dengan HR? Terima kasih. Silakan Pak Troy. Selamat sore Mas Rifki. Satu hal yang harus kita pastikan, apapun yang kita akan lakukan sebagai PR, sebagai Humas, kita harus bisa mensinergikan antara fungsi kita dengan departemen terkait. Kita harus terkait dengan CEO, itu sudah pasti. Kita terkait dengan CFO, itu juga. Dan kita terkait juga dengan HR. Karena apa? Pos ini juga sangat penting, karena sebenarnya mereka yang berinteraksi langsung dengan seluruh karyawan maupun karyawati. Tapi yang paling penting dari semuanya, setiap kita melakukan satu action, kita lakukan komunikasi dengan mereka. Kita bangun sebuah sinergi. Bagaimana sinergi ini membuahkan sebuah hasil, membuahkan sebuah proses yang hangat, yang intim, dan yang pasti menerima dengan happy, dengan suasana yang terbuka. Karena gini, saat ini semua, kalau bicara jujur, posisinya adalah posisi down. Tapi kita tidak boleh down. Bagaimana kita membangun motivasi, kita membangun semangat mereka, ayo kita bergerak. Seperti tadi Pak Widi berkoordinasi dengan timnya, beliau di Jakarta, timnya di Purwakarta, demikian juga dengan semuanya pasti melakukan hal yang sama. Jadi buat saya, setiap kami mau melakukan sebuah langkah, kami berkomunikasi dengan yang terkait, dengan para stakeholder. Stakeholder ini HR iya, kemudian jangan salah, mungkin bagian umum pun pengadaan itu perlu kita libatkan. Karena apa? Waktu karyawannya misalnya bilang gini, Pak, saya mau ke kantor, tapi tampaknya sulit buat ke sana, karena istilahnya di lockdown ataupun apapun istilahnya. Saya akan bilang kepada pengadaan, ada voucher taksi? Ada.
Oke, berangkatkan mereka. Ada mobil kita? Ada. Oke, kirim mobilnya. Jadi komunikasi dengan ISAR itu harus. Karena apa? Mereka juga gini loh, kita sama-sama memiliki tanggung jawab, memiliki sama-sama komitmen, dan yang paling penting kita bangun spirit yang positif. Jadi buat saya, setiap kita mau melangkah, jangan lupa kita berkomunikasi internal, tidak hanya eksternal. Dengan siapa? Dengan HR, dengan finance, dengan GA, bahkan karena kami punya perusahaan radio, dengan technician segala macam, itu perlu dilakukan. Jadi sebenarnya kuncinya satu, apapun langkah kita, satu, komunikasi tidak boleh putus, harus bulat, harus utuh, jelas, dan direction-nya harus clear. Kita ke sana ya. Nah, itu. Jadi, buat kami, komunikasi adalah kunci dengan siapapun. Jadi, saat ini, kalau kita bicara engagement perusahaan, karyawan, itu hanya satu kata kuncinya, komunikasi. Saya rasa itu. Dan itu menurut saya sudah clear karena itu mencakup semuanya. Selamat sore, Mas Rifki. Baik, terima kasih Pak Troy. Ada 2 pertanyaan, saya akan bacakan sekaligus untuk semua narasumber. Yang pertama dari Pak Henry di Gatra. Pertanyaannya adalah bagaimana memastikan produktivitas karyawan di masa work from home ini? Itu yang pertama, kemudian correlated juga dengan pertanyaan dari Bapak Ahmad Syahrul Fakhri yang menanyakan bahwa setiap perusahaan saat ini sedang mengalami dilema antara keberlangsungan bisnis dan keamanan karyawan. Bagaimana seharusnya perusahaan menanggapi hal ini dilihat dari kacamata PR? Kita mulai dulu dari Pak Widi ya Pak ya untuk 2 pertanyaan ini. Pak Widi, silakan. Di unmute tolong Pak Widi. Kelangsungan bisnis dan keamanan serta kesehatan karyawan. Jadi saat ini keberlangsungan bisnis kita sudah melewati tadi krisis, sudah imun kita, dan kebutuhan akan masker, APD, baju hazmat di dunia semakin tinggi, berarti kebutuhan akan serat juga akan tinggi. Sedangkan untuk karyawannya, keamanan kesehatannya, seperti tadi saya sampaikan di presentasi, kita begitu ketat untuk yang masuk kepada lokasi pabrik. Bahkan ketika berangkat dari rumah, naik ke dalam bus karyawan sekalipun, kalau overload, dengan santun kita persilakan untuk beralih ke bis atau kendaraan yang berikutnya. Tidak boleh satu bis sampai penuh. Dan bila mana karyawan datang dari red zone itu harus jujur kepada HR, kepada tim SHE kami, kepada tim dokter kami untuk diinapkan di komplek perumahan di sekitar pabrik kami, di dalam pabrik kami selama 14 hari, dan bila mana tidak ada status positif bisa kembali kerja. Dan pertanyaan satu tadi apa Mbak Emi, yang pertama dari Gatra? Bagaimana menilai produktivitas? Ya. Nah, saya sama tim saya berikan satu contoh. Saya terkadang sampai tengah malam masih berkoneksi dengan internet, dengan email-email, dan ketika pagi harinya saya sapa tim saya dan teman-teman, saya katakan saya saja sampai malam masih bekerja, jangan khawatir, saya di Jakarta juga kerja kok, saya bilang gitu. Dan akhirnya mereka justru malah bercanda, Pak Willy di Jakarta saja ya, nggak usah balik. Dan mudah-mudahan itu malah mendewasakan mereka. Dan saya bangga ketika seorang leader tidak ada, timnya bisa bekerja, itu sudah terbukti di dalam tim saya. Demikian juga dalam perusahaan kami. Demikian pertanyaan dari Gatra dan pertanyaan berikutnya tadi. Baik, terima kasih. Bu Nia, silakan untuk menanggapi 2 pertanyaan tadi, produktivitas dan juga bagaimana mensinergikan program. Mensinergikan program-program apa? Maaf. Kalau untuk produktivitas tadi saya sudah balas lewat chat sih sebetulnya. Pada intinya seperti ini.
Halo? Suara Ibu sempat hilang, silakan Bu. Oke, terima kasih. Jadi tentang produktivitas, tadi saya sudah jawab Richard. Pada intinya seperti ini, karena kan kita harus kerja, basisnya adalah trust. Kita percaya dengan karyawan kita. Tapi kemudian dari kita bagaimana kita melihat produktivitasnya ya dengan melakukan constant, bukan constant ya, tapi cek. Pagi kita mengadakan apa yang akan kita lakukan hari ini atau apa yang belum terjadi di hari kemarin, kemudian sorenya kita wrap up, kita mengatakan, kita reconvene, kita mengatakan, oh ini belum selesai masalahnya apa-apa, oke kita akan lanjutkan seperti apa. Jadi setiap hari tetap seperti hari biasa, cuma bedanya kita nggak berhadapan aja. Jadi pengecekan produktivitas ya tetap harus jalan, bukan berarti karena mereka ada di mana, saya ada di mana, ya biarin aja mereka kerja sesuai seperti kemauan mereka, nggak juga. So proses manajemen ya tetap harus berjalan. Cuman bedanya ya kita tidak tatap muka itu aja. Nah, sedangkan tadi yang satunya lagi apa ya, maaf? Tiba-tiba memastikan produktivitas, dan bagaimana yang kedua, bagaimana seharusnya perusahaan menanggapi dua dilema tadi antara kelangsungan bisnis dan keamanan karyawan. Bagaimana mensinergikan hal ini dia dari kacamata PR? Oke. Ada beberapa point of view yang sebetulnya sudah kita terbitkan untuk publik, nanti saya bisa share di chat, adalah bahwa bagaimanapun kalau kita ingin bertahan setelah pasca COVID, yang kita harus utamakan adalah karyawannya. Balik lagi, our asset adalah karyawannya. Kita bayangkan apa yang terjadi di salah satu perusahaan pabrik di Surabaya, di mana mereka tidak menjaga kesehatan dari keselamatan atau keamanan dari karyawannya, semuanya akhirnya dirubahkan. Ya, jadi itu kalau kita dari awal hanya mengejar produktivitas tanpa melihat apa dampak paling utama bagi karyawannya, itulah yang terjadi. Jadi itu sebetulnya adalah sesuatu hal, the first thing yang harusnya kita perhatikan. Baru memang akan terpukul perusahaan, tapi in the long run setelah ini masa selesai akan lebih baik. Dan ini sebenarnya kita lakukan karena Accenture waktu itu kan pertama kali yang kena di Cina ya, kita ada sekitar 50.000 pegawai Accenture di Cina. Pada waktu itu dengan belajar dari mereka, oke, ini tidak akan cuma menjadi masalah Cina saja, itu adalah akan menjadi masalah global. Benar, di bulan Januari itu kita sudah persiapkan secara bertahap, ya, bagaimana kita akan bekerja, siapa yang akan terdampak awal, kemudian bagaimana kita phasing out sehingga akhirnya kita bisa memang work from home untuk Indonesia di bulan Maret ya, awal Maret. Kemudian di Australia, di Italia itu sudah mulai work from home dari bulan Februari, karena masyarakat mereka benar-benar terdampak sangat besar. Nah, untuk balik ke kantor ini pun kita nggak akan semua langsung balik ke kantor, bertahap. Juga, karena apa? Karena kita tetap harus menjaga jarak, kita tetap harus menjaga keselamatan dari manusia yang bekerja untuk kita. Jadi, nggak bisa semuanya jadi the most important, pekerjaan utama apa yang harus didahulukan dan memastikan keselamatan mereka. Terima kasih. Pak Troy, ada tambahan? Oke. Selamat sore. Jadi kalau kita bicara produktivitas, sebenarnya kuncinya sangat sederhana. Pertama adalah kembali kita memberikan kepercayaan lebih kepada semua karyawan tanpa terkecuali. Itu penting. Kedua adalah KPI. KPI itu kan sudah diberikan sejak awal, dari sebelum bencana ini terjadi. Sekian tahun kita bekerja pasti selalu ada KPI. KPI itu kan menyesuaikan. Nah, bagaimana KPI itu kita cek untuk bisa terimplementasi dengan baik. Terus yang berikutnya adalah sekarang komunikasi sangat mudah. Gampang. Kita bisa melakukan cek and recheck kapan saja. Saya suka bercanda begini dengan tim saya. Lo bisa bohong sama gue, tapi lo nggak bisa bohong sama Tuhan. Jadi, yang paling penting adalah bagaimana kita bekerja dengan baik dimanapun kita berada. Kita mau pakai celana pendek sekalipun, kalau outputnya bagus, pasti itu prosesnya juga bagus. Terus kemudian adalah progres. Progresnya harus kita sering cek. Kita cek, kita tanya, kita ingatkan, kita colek. Saya bisa cerita bahwa alhamdulillah dalam proses kami
WFH selama ini, kami mengerjakan 2 program untuk 2 brand yang sedang berjalan dan akan di-launch dalam waktu dekat. Itu adalah luar biasa. Dari situ hasilnya kita bisa lihat bahwa, oh ternyata mereka bekerja. Ternyata mereka dengan kedewasaan mereka, pengalaman mereka, dan tanggung jawab, semua bisa berproses. Lagi-lagi kembali adalah komunikasi. Komunikasi dengan mereka kita bangun seintens mungkin, sehingga ya semua hasil baik. Walaupun mungkin bedanya kalau di kantor rapih dengan celana panjang dan jeans, di rumah bisa kaos oblong dan celana pendek, pakai sandal karet, merek Swallow gitu kan. Tapi kan hasilnya yang paling penting adalah hasil akhirnya. Terus kemudian bicara bisnis dengan kelangsungan karyawan. Ini penting. Satu hal yang kami lakukan begitu ini terjadi adalah kami melakukan business review. Semua bisnis plan kami itu atas perintah CEO. Semua kita review bersama. Dari situ ketahuan aspek sales bagaimana, aspek finance bagaimana, aspek GA bagaimana, dan aspek-aspek yang lain. Dari situ kita menentukan step, langkah. Karena kan harusnya karyawannya harus aman, perusahaannya harus aman. Jangan karyawannya kalah, perusahaannya menang. Jangan juga karyawannya menang, perusahaannya kalah. Kan maunya sama-sama menang dan tidak ada yang kalah. Itu yang paling penting. Kalaupun dalam proses itu ada proses yang resiko bisnis yang harus terjadi, misalnya pengurangan 1-2 hal, wajar bisnis. Tapi ya kembali lagi, saya yakin dengan komunikasi yang baik, apalagi kita sebagai leader, kita memberikan informasi yang terang, yang clear, dan yang pasti bangun terus narasi positifnya. Itu semua bisa terselesaikan. Karena sebenarnya kunci dari sebuah perusahaan adalah satu, komunikasi. Komunikasi itu memang kayaknya bosen ya, maksudnya, aduh itu lagi. Tapi jangan salah, komunikasi itu bisa mengangkat, bisa menurunkan, bisa membalikan, dan bisa membuat kita semua menjadi juara untuk Indonesia. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Troy. Kita tinggal 8 menit terakhir sebelum kita closing. Bu Nia barangkali bisa memberikan highlight Bu Nia dari pertanyaan-pertanyaan dan juga perbincangan kita sore hari ini Bu Nia. Juga tadi saya ingatkan kepada teman-teman ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab narasumber langsung di ruang chat. Ibu Nia, silakan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya, ini bukan krisis kita yang pertama, kita mengalami krisis juga yang sangat hebat di tahun 98 di mana semua berhenti, dan sebagai perusahaan pasti akan berupaya untuk bagaimana bisa bounce back, kembali lagi. Tapi kita harus mengingat juga bahwa kita tidak akan kembali kepada yang sebelumnya. Kita pasti akan kembali ke sesuatu yang kita sebutnya, ada orang mengatakannya the new normal. Kalau kita di Accenture menyebutnya never normal. Jadi tidak akan normal kembali karena kita akan mengalami banyak sekali perubahan-perubahan, dan perusahaan dan pimpinan itu mau tidak mau harus bisa mengajak serta para karyawannya untuk engage dengan mereka bahwa ini banyak sekali yang perlu diperhatikan bersama-sama, dan ini we're in this together ya, bersama-sama, bukan sesuatu hal yang hanya maunya perusahaan menang, atau tadi Mas Roy bilang untuk karyawan saja, sehingga kalau perusahaannya terpuruk, karyawannya juga nggak menang kok, ya kan? Akan malah menjadi lose-lose, bukan menciptakan win-win situation. Jadi memang kita semua harus mulai bersama-sama, dan pengertian dari para karyawan juga sangat dibutuhkan, dan itu pengertian itu hanya bisa dilakukan bila kita melakukan betul-betul berkomunikasi, melakukan engagement, dan menyadarkan bahwa ini adalah untuk kepentingan bersama. Terima kasih Bu Nia. Saya ingin menyapa dahulu karena ada Bapak Agung Laksamana. Selamat sore Pak Agung. Selamat sore teman-teman. Terima kasih loh. Ini saya mohon maaf tadi harus ke rumah mertua. Ternyata mengintip-ngintip ya. Pak Agung menyiapkan buka buat kita ini. Bukaan. Baik, terima kasih Pak Agung. Ada sedikit ingin disampaikan Pak Agung? Enggak sih, saya hanya menambahkan kenapa topik ini sangat relevan. People are greatest asset, pasti selalu dibilang, tapi kita kadang-kadang lupa selalu melihat ke eksternal, lupa bahwa internal ini juga sangat-sangat penting.
Dan ini saya rasa topik harus kita raise dan kita diskusikan saat ini, apalagi di dalam banyak kekhawatiran dari teman-teman employees, kelangsungan dari perusahaan. Tapi Pak Mas Troy tadi saya sekilas dengar sangat relevan bahwa kita harus memberikan feeling secure dan empathy kepada teman-teman semua di employees supaya mereka bahwa ini eventually akan over juga, kan eventually bisa akan turn up lagi bahwa profitnya bisa naik dan perusahaan bisa berjalan dengan kembali. Mungkin itu sih dari saya kenapa kita Perhumas mengambil topik ini sebagai webinar kali ini. Terima kasih Pak Agung, terima kasih juga sudah join di webinar kita sore hari ini. Sedikit lagi dari Pak Widi, silakan Pak Widi sebelum nanti terakhir kita ke Pak Troy. Di unmute Pak Widi. Ya. Sebetulnya kita di Perhumas ini intinya lah komunikasi. Jadi bagaimana kita komunikasi ke karyawan dan ke luar. Dan kita harus menciptakan satu safety net, tidak fisik tapi juga psikis, sehingga semua yang bekerja tenang. TK yang bekerja di perusahaan kami tenang semua, istri anaknya tenang semua, karena mereka tidak berpikir secara legal standing bahwa sudah expire visanya atau sudah expire kitasnya. Untuk yang TKI, tenaga kerja Indonesia, lokal, pribumi, karena di Purwakarta sering disebut sebagai pekerja pribumi, kami juga momentum ini biasanya ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua, yaitu increment, annual increment. Dan ternyata tadi Pak Troy menyampaikan stakeholders internal kami adalah HR, disampaikan bahwa ada increment dan mereka senang tetap bekerja, dan ada ciri khas dari perusahaan kami, Mbak Emi dan semua, pembagian THR-nya bukan 1 minggu sebelum Idul Fitri, tapi malah 1 minggu sebelum Ramadan. Jadi lebih memotivasi lagi mereka menerima apa yang diberikan oleh perusahaan. Demikian. Yang penting komunikasi. Baik, terima kasih Pak Troy. Untuk 1-2 menit terakhir Pak Troy. Hanya satu saja, kita sama-sama terus bicarakan hal baik mengenai bangsa ini. Karena kalau kita hanya bicara yang tidak baik mengenai bangsa ini, tidak akan pernah ada habisnya. Kita punya begitu banyak aset luar biasa mengenai kebaikan Indonesia, termasuk kekuatan sumber daya manusia yang luar biasa. Kita buktikan kita bisa mengalahkan ini, dan kita bisa menjadi negara yang jaya di masa depan. Selamat sore, sukses untuk kita semua. Amin. Terima kasih Pak Troy, teman-teman semua peserta webinar Perhumas. Bukan berarti yang menjadi narasumber lebih pintar dari kita semua, tetapi ini ajang belajar bagi kita untuk saling sharing, karena situasi di masing-masing kantor tentu berbeda. Kita mendapatkan pengayaan dari Ibu Nia, kemudian juga Pak Widi dan Pak Troy, apa yang sudah dilakukan di perusahaan masing-masing dan yang barangkali bisa kita implementasi di kantor kita. Siapa yang bisa mengawasi kinerja kita? Kita sendiri. Apakah kita mau tetap produktif atau tidak? Itu kita sendiri yang bisa menentukan. Baik, teman-teman silakan dibuka videonya, pasang senyum terbaik. Kita akan foto karena ada 143 partisipan, jadi agak lama untuk teman-teman panitia mengambil foto kita ya. Kita mulai dari sekarang, Mas Fajar, Mas Fahrul, sudah siap? Jangan lupa teman-teman dengan hashtagnya Indonesia Bicara Baik ya, kalau akan upload di sosial media masing-masing. Dan juga tag ke Perhumas, sosial medianya Perhumas. Mas Fajar, Mas Fahrul, kita sudah boleh senyum? Ini untuk yang pertama, senyum dulu semuanya. 1, 2. Yang pertama yang mana nih? Bisa, ini bisa dari Jakarta Post. Yang terbaiknya ya. Ini dari Jakarta. Gila. Bisa berulang. Salam kebaikan.
teman-teman sudah bergabung, jangan lupa untuk segera submit juga di kegiatan kita yang akan datang. Oke, Mbak Andia, kalau sudah selesai fotonya. Teman di sharingnya. Hadiah nggak jadi pakai. Mbak Eni belum di mute.